Perkenalkan, nama saya Rahira Ramadhani dengan nomor NIM 0497600577 dengan mata kuliah analisis dan visualisasi data berkode STSI 4204. Di sesi video ini saya akan menjawab tugas 2 yang dimana sebelumnya sudah saya uji coba. Dan di sini isi soalnya adalah gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Di sini kita diberikan database terdiri dari 500 data by drive. Setelah kita download, maka nanti akan kita save di file yang berbentuk CSV. Setelah itu setelah install package dan juga library, baru kita bisa mengerjakan langkah-langkah berikut. Oke, sebelumnya saya udah uji coba juga. Kita langsung saja untuk mempercepat prosesnya. Ini kita hapus dulu. Kita hapus, pastikan sudah hapus. Oke. Di sini kita masukkan datanya. Data tersebut ini data dari data yang 500 tersebut yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Kita enter saja. Oke, ini adalah datanya. Ini kan datanya masih belum terlihat, maka dari itu kita bisa view untuk melihatnya atau ngeklik ini saja. Misal kita mau view untuk melihatnya data. Oke, nanti dia akan keluar. Enter. Oke, atau kita bisa klik ini juga bisa. Oke, kita langsung saja ke langkah A. Langkah A, kita berikan hashtag untuk tidak terpanggil. Kita langsung saja his data kebahagiaan. Dan di sini soal ini kita disuruh menganalisa juga apakah makin besar pendapatan mempengaruhi kebahagiaan tersebut. Maka dari itu ini kita bisa lihat grafiknya. Ini frekuensi itu adalah banyak kecilnya. Color ini merupakan warna. Kalau saya memilih warna pink, maka dari itu saya pilih warna pink dan juga blue untuk inner grafiknya. Kita enter. Oke, maka ini hasil seperti ini. Kita lihat di sini tingkat kebahagiaan dari 0 sampai 1 itu individualis yang belum terlalu tidak terlalu sedih tapi juga tidak terlalu bahagia. Namun kita bisa lihat traffic di 2 dan juga 3 sampai 4 ini cukup besar ya tingkat kebahagiaannya, maka frekuensinya pun juga cukup besar seperti itu. Maka histogram variabel kebahagiaan menunjukkan pola distribusi yang mendekati bentuk lonceng atau bell-shaped curve yang relatif simetris sekitar nilai tengah yang tadi saya sampaikan. Hal ini mendedikasikan bahwa data kebahagiaan itu berdistribusi normal. Makanya tadi saya bilang di sini garis tengah ini kebahagiaannya cukup normal seperti itu. Dengan demikian asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor B, ke langkah B. Oke, di sini kita masukin X pendapatan, yaitu sumbu X ya, dan sumbu Y-nya itu adalah kebahagiaan. Nanti saya akan bantu jelaskan. Untuk warnanya saya pilih warna merah. Itu kalian bebas pilih warna apa aja. Oke, sudah terbentuk ya. Di sini bisa dilihat pendapatan itu ada di sumbu X, maka dia di bawah. Lalu kebahagiaan itu ada di sumbu Y, maka dia ada di sisi kiri. Bisa dilihat makin ke atas dia makin besar tingkat pendapatannya, itu berarti mempengaruhi tingkat kebahagiaan orang. Bisa dibilang juga makin besar salary orang, berarti makin bisa juga dia menghandle atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu makin tingginya pendapatan, maka makin tinggi juga kebahagiaan, seperti itu.
Oke, di sini kita akan bergaris tengah. Oke, ini yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Maka scatter plot antara variabel pendapatan dan kebahagiaan memperlihatkan pola titik yang cenderung membentuk garis naik ke kiri ke kanan, yang tadi saya sampaikan ke kiri ke kanan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya, semakin tingginya pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga kebahagiaan seseorang tersebut. Oke, itu sudah cukup ya. Kita langsung lanjut ke C. Oke. Di sini kita disuruh membuat summary atau gaji pendapatan. Kita print, maka kita pakai perintah print, kita masukin. Oke, ini adalah estimasi atau bisa dibilang juga residual standar. Jadi hasilnya adalah analisis regresi linear sederhana memberikan model persamaan seperti Y sama dengan A ditambah B ditambah X ditambah Y. Dengan Y adalah kebahagiaan dan X mendapatkan nilai koefisien bernilai positif, yang berarti terdapat berpengaruh positif dari pendapatan terhadap kebahagiaan. Contohnya yang tadi saya bilang R2 menunjukkan proporsi variasi kebahagiaan yang dapat dijelaskan oleh pendapatan. Jadi semakin tinggi nilai R2, semakin kuat juga pengaruh pendapatan pada kebahagiaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor D. Step selanjutnya D. Tadi sudah C, D, oke, A, B, sebentar, A, B, C, oke, D, oke, kita buat model untuk memperlihatkannya. Oke, ini bisa dilihat ya residual nya standar. Residualnya bagaimana? Makin ke kiri karena dia makin kecil, makin ke kiri makin minus, tapi makin ke kanan itu akan makin positif, maka hasilnya juga jauh lebih pendapatan tinggi, otomatis kebahagiaan pun juga tinggi, seperti itu. Ini adalah scale location, residual versus filtered, dan Q residuals, residual versus Lefferts gitu. Jadi kita bantu keterangan juga plot residual terhadap nilai prediksi atau filter Lefferts yang ini menunjukkan penyebaran titik yang acak. Kita perhatiin di sini kan titiknya acak, ini kan garis tengahnya, dan ini adalah titik acak, makin ke sana makin luas, makin nyebar seperti itu. Dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa varians bersifat konstan di seluruh nilai pendapatan. Dengan demikian, asumsinya homoskedastisitas itu terpenuhi dan model regresi layak digunakan, seperti itu. Oke, ini penjelasan saya untuk soal nomor D. Mari kita lanjut ke tahap E. Yang tadi saya bilang regresi linear berpengaruh terhadap kebahagiaan. Sumbu X-nya yaitu pendapatan, otomatis sumbu Y-nya adalah kebahagiaan. Untuk warnanya kalian boleh bebas, misalkan kalian mau ganti pink atau biru itu juga bisa ya, seperti ini. Cuman karena saya merasa merah itu lebih terang, jadi saya ambil. Kita enter. Sebentar. Lobet pun laptopnya. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan. Warnanya merah di sini adalah
regresi atau linear berpengaruh terhadap kebahagiaan. Pendapatan makin naik, otomatis kebahagiaan pun makin naik. Seperti itu. Kita silakan Quest model untuk ini paste. Teks. Y-nya maksimal sama dengan maksimal. Labels R2 yang tadi saya sampaikan. Lalu pasnya 4. Warnanya merah. Oke. Berikut penjelasan dari saya untuk sesi nomor E ini. Keterangannya, grafik hasil regresi memperlihatkan titik-titik data warna merah yang ini yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan, serta garis hitam ini sebagai garis linear. Pada grafik juga ditambahkan persamaan regresi nilai R2 untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua variabel. Variabelnya itu yaitu pendapatan dan juga kebahagiaan. Secara keseluruhan, hasilnya visualisasi ini memperkuat kesimpulan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kebahagiaan, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jadi dari analisis ini, regresi linear ini sederhana aja, dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang cukup tinggi itu otomatis mempengaruhi kebahagiaan yang cukup tinggi. Itu hasil dari data visualisasi data tugas 2 hari ini. Untuk teman-teman kalau misalkan mau diketik juga bisa. Sebelum ini saya ketik, cuman karena biar cepat aja, jadi saya langsung copy dari hasil yang tadi saya sudah kerjakan. Ini sebelumnya sudah saya ketik seperti itu. Kalau ngetik seperti apa, mungkin teman-teman bisa, contohnya saya mau ketik dari soal nomor A ini kan list data, gak usah deh gitu aja. Berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih untuk Ibu dan Bapak dosen. Terima kasih.